Selamat pagi. Di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus sistem pembayaran kantin digital. Perkenalkan, nama saya Sri Rizky Syahaan dengan NIM 223303030317. Saya dari semester 7 kelas pagi C. Studi kasus saya mengenai sistem pembayaran kantin digital, di mana sebuah sekolah merencanakan mengimplementasikan sebuah sistem pembayaran non-tunai atau cashless di seluruh area kantin sekolah mereka dengan menggunakan teknologi QR Code. Sistem ini dirancang untuk menggantikan pembayaran tunai, meningkatkan efisiensi, dan menyediakan transparansi transaksi. Adapun beberapa aspek yang tersedia, pertama tentang aspek kualitas perangkat lunak yang kritis. Pertama tentang keamanannya, sistem ini menangani transaksi keuangan dana, data pribadi saldo siswa, termasuk ancaman tempering saldo atau top-up pembelian yang ilegal. Yang kedua, kinerja. Performa atau kecepatan transaksi, di mana saat jam istirahat akan mengalami beban transaksi yang sangat tinggi. Maka, harus selesai dalam hitungan detik agar antrian tidak menumpuk. Yang ketiga, ada keandalan atau reliability. Sistem itu tidak boleh down atau error saat sedang digunakan, terutama saat jam sibuk. Selanjutnya, pada yang keempat itu ada usability. Pengguna utama adalah seorang siswa dan staf kantin yang mungkin tidak semua pandai menggunakan teknologi. Antarmuka harus disederhanakan agar desain dapat dimengerti. Yang kedua, yaitu penerapan iOS 25.0110 pada sistem pembayaran kantin digital. Terdapat beberapa aspek. Yang pertama, fungsional usability, di mana memastikan semua fungsi inti top-up saldo, pembayaran melalui scan QR, dan pencatatan wilayah transaksi. Yang kedua, performa, di mana memastikan sistem mampu memproses volume transaksi yang tinggi secara bersamaan supaya tidak ada antrian menumpuk. Ketiga, ada compatibility, di mana kesesuaian sistem dapat berinteraksi tanpa kendala sistem yang diperlukan, seperti platform pembayaran untuk top up, misalnya sistem virtual account bank-nya. Yang keempat, ada usability, di mana mendesain sistem antarmuka siswa dan kantin agar sangat sederhana. Ya, tujuannya untuk meminimalisir waktu yang diperlukan siswa dalam berinteraksi dan menguranginya kesalahan input. Yang kelima, ada reliability, di mana sistem dapat beroperasi secara stabil dan tanpa error selama jam layanan. Yang keenam, ada security, di mana pelindungan data finansial, otoritas akses, di mana QR yang unik dan kadaluarsa yang cepat. Agar apa? Agar tidak ada kesalahan penggunaan QR. Selanjutnya ada maintainability atau keterpeliharaan, yaitu mengembangkan kode dengan struktur modular dan dokumentasi yang baik. Dan yang terakhir, ada portability, di mana memastikan aplikasi berjalan dengan baik di lingkungan yang mungkin dibutuhkan buat ke depannya. Selanjutnya ada aspek yang ketiga, yaitu penerapan quality assurance dalam setiap fase SDLC, di mana terdapat ada 5 rekomend desain, implementasi, dan pengujian dan deploy. Yang pertama, memastikan kecepatan transaksi, misalnya kurang lebih dari 1 detik, dan keamanan terdefinisi dengan jelas. Yang kedua ada desain, di mana meninjau desain basis data untuk konsisten data saldonya. Ketiga, ada implementasi, memastikan pengembangan mengikuti standar pengodean aman, mencegah SQL injection-nya. Yang keempat, pengujian. Kita menguji skenario end-to-end, di mana top-up pembayaran dan cek riwayatnya. Jadi, kinerjanya itu seperti ini. Ada saat siswa sedang top up, setelah melakukan pembayaran, maka akan keluar bukti cek riwayat pembayarannya. Dan yang terakhir, yaitu penerapan atau deploy, ya. Itu di mana pengujian cepat dilakukan dengan produksi setelah deploy untuk memastikan fungsi, yaitu berjalan dengan lancar. Dan yang keempat, kita masuk ke contoh rencana SQR-nya. Yang pertama ada sasaran kualitas.
terdapat kecepatan transaksi di mana harus kurang lebih 1 detik, dan keandalan sistem uptime yaitu waktu operasi sistem minimal 99% per bulannya, ya. Dan terakhir ada integritas keamanannya. Maaf, itu harus nol, di mana ditentukan kerentangan high service-nya terkait manipulasi saldo dalam penetration test. Ada kedua, B, yaitu strategi kontrol kualitas, di mana terdapat fokus resiko, otomatisasi, dan verifikasi. Yang ketiga ada standar pengembangan. Terdapat standar kodenya, di mana itu mematuhi panduan pengkodean aman berdasarkan standar yang berlaku untuk mencegah yang adanya ketidakpuasan dalam melakukan transaksinya. Dan keempat, prosedur audit. Terdapat audit kode, terdapat audit keamanan, dan audit proses. Yang kelima, dokumentasi SQA, di mana mencakup semua sejenis pengujian, di mana itu terdapat laporan pengujian, matriksnya, dan logout audit transaksinya. Dan kelima, terdapat langkah-langkah verifikasi dan validasi. Pertama, diverifikasi terlebih dahulu. Pertama, kita harus merevisi kebutuhan siswa dan staf kantinnya. Kedua, revisi dan inspeksi desainnya, di mana itu antarmukanya harus sederhana, biar mudah dimengerti. Dan ketiga, kode review dan statistik analisisnya. Pengembangan dari QA-nya meninjau kode sumbernya untuk mengidentifikasi bug-nya, biar tidak ada dan tidak ada antrian yang menumpuk saat melakukan transaksi. Yang keempat, user testing-nya. Dilakukan pengembangan pada setiap model kodenya. Dan selanjutnya kita masuk ke validasinya. Sudah verifikasi, kita harus validasi dong. Di mana terdapat function testing, di mana dia menguji semua fitur utama dan prospektif penggunaan end to end. Ya, yang kedua performa dan load testing, memvalidasi aspek non-functional kritis, yaitu kecepatan transaksinya. Selanjutnya, ketiga ada security testingnya, melakukan penelitian testing. Yang keempat, user achievement testing atau UAT, di mana siswa dan staf kantin yang sebenarnya menggunakan sistem di lingkungan simulasi. Dan terakhir, terdapat rancangan minimal 3 pengujian, yaitu ada user testing di mana model pemotongan saldo. Saya jelaskan secara singkat, di mana saldo awalnya terdapat Rp50.000 dan jumlah pembelian pada siswa yang ingin membeli itu terdapat Rp15.000. Maka saat transaksi itu berhasil, maka keluarlah hasil berhasilnya dan terdapatlah sisa saldo si siswa tersebut Rp35.000, dan masuk ke saldo si kantin itu terdapat Rp15.000-nya. Jika transaksi gagal, maka saldonya tidak akan terpotong. Dan kedua, masuk ke pengujian integration test atau alur pembayaran QR, di mana dia end to end ya teman-teman. Nah, terdapat di sini teman-teman contoh yang akan saya jelaskan. Misalnya total belanja si siswa itu terdapat 20.000. Nah, sedangkan dia ingin memindahin kado QR ke kasir tersebut. Maka QR-nya itu kodenya maksudnya. QR kode saldonya dan riwayat transaksinya harus berhasil kurang lebih dari 1 detik. Maka saldo pada siswa berkurang 20.000 dan riwayat transaksinya harus 20.000 di database yang tercatat. Terakhir ada functional test atau top up saldo di pembaruan antarmuka, di mana saldo awal terlibat 30.000 dan top up-nya 50.000. Si siswa memiliki saldo awal 30.000, tapi dia mau top up 50.000. Maka siswa akan masuk ke aplikasi untuk mencatat saldo awalnya, lalu memilih
menu top up dengan nominal yang dia inginkan. Karena kita mau 50.000, maka kita catat 50.000 ya teman-teman. Terus siswa menyelesaikan simulasinya. Setelah selesai, maka saldo siswa akan bertambah menjadi 80.000. Terdapat nanti link diagram, bisa dilihat di link yang tercantum. Sekian dari hasil presentasi saya. Jika ada salah kata dan salah kalimat, mohon dimaafkan. Terima kasih.